Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dea Evanggi Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektronik dasar. Manusia modern tidak bisa terlepas dari penggunaan barang elektronik dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari penerangan, ponsel pintar, lemari pendingin makanan, penanak nasi otomatis, mesin cuci, hingga berbagai alat transportasi. Namun, tahukah kamu apa pengertian dari elektronik sesungguhnya? Istilah elektronik berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu elektron, yang berarti elektron, dan mekanis, yang berarti mekanik. Sehingga secara harfiah, elektronika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan elektron di elektronika adalah cabang fisika dan teknik elektron yang berhubungan dengan emisi, perilaku, efek elektron, dan perangkat elektronik. Sehingga elektronik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku gerakan elektron dan bagaimana memanfaatkannya untuk membantu kehidupan manusia. Fungsi dasar elektronik memiliki fungsi dasar yaitu sebagai penyerah, penguatan, pengendalian, pembangkitan, dan juga konversi. Penyerah arus listrik menurut arah rambatnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik arus searah atau DC dan listrik arus bolak-balik AC. Fungsi dasar elektronika sebagai penyerah atau elektrifikasi adalah merubah arus AC menjadi arus DC. Elektrifikasi dibantu dengan komponen elektronika yang dinamakan dengan dioda. Misalnya, arus listrik dari PLN yang dialirkan ke rumah adalah arus AC. Namun perangkat elektronik seperti ponsel pintar dan laptop hanya bisa diisi dayanya dengan arus DC. Dengan adanya penyerah dari adaptor charger kita dapat mengisi daya ponsel dengan arus PLN. Pembangkitan adalah fungsi dasar dari elektronika. Rangkaian osilator dalam elektronik dapat membangkitkan sinyal AC dengan bentuk gelombang, periode, dan amplitudo yang diinginkan. Penguatan adalah salah satu fungsi dasar dari elektronik. Penguatan dilakukan untuk menguatkan sinyal yang awalnya lemah menjadi lebih besar, dengan menaikkan amplitudonya sesuai kebutuhan. Sinyal tersebut dapat berupa impedansi masukan, impedansi keluaran, arus, daya, ataupun tegangan listrik. Pengendalian perangkat elektronik merupakan salah satu fungsi dasar elektronik. Suatu sistem elektronik terdiri dari input, proses, dan output yang di dalamnya bisa dimasukkan sensor sebagai indikator kontrol sistem. Sensor merupakan informasi dan menggunakan energi listrik dalam bentuk tindakan output untuk mengontrol proses fisik atau melakukan beberapa jenis operasi matematika pada sinyal. Pengendalian elektronik dapat bersifat sangat sederhana maupun sangat kompleks. Sistem pengendalian elektronika yang memungkinkan berbagai otomatis mesin dalam kehidupan manusia. Konversi fungsi dasar terakhir dari elektronik adalah konversi suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Perangkat elektronik yang dilengkapi dengan transducer dapat melakukan konversi energi tersebut. Komponen elektronik merupakan elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronik. Dalam rangkaian elektronik pada umumnya terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif. Setiap masing-masing komponen elektronik dibuat dengan nilai dan fungsi yang berbeda-beda berdasarkan produsen pembuat komponen elektronik tersebut. Komponen elektronik memiliki tipe, nilai, dan simbol yang berbeda-beda. Tipe dan nilai pada komponen elektronik memberikan arti fungsi dan pabrik pembuatnya, sedangkan simbol komponen elektronik ditentukan berdasarkan jenis dan fungsinya tanpa membedakan pabrik pembuatannya. Komponen pasif. Komponen pasif merupakan komponen elektronik dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan sumber tegangan maupun sumber arus tersendiri. Pada umumnya, komponen pasif digunakan sebagai pembatas arus, pembagi tegangan, tank sirkuit, dan filter pasif. Contoh komponen pasif adalah sebagai resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan merupakan komponen elektronik pasif yang dapat berfungsi untuk
dan mengatur arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronik. Satuan dari nilai resistor hambatan adalah ohm. Beberapa fungsi resistor adalah sebagai pembagi arus, sebagai penurun tegangan, sebagai pembagi tegangan, sebagai penghambat aliran arus listrik, dan lain sebagainya. Jenis-jenis resistor adalah resistor flux adalah resistor yang nilainya tetap. Resistor variabel atau disebut juga potentiometer adalah resistor yang nilainya dapat diatur. LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilainya resistasinya dapat berubah karena dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Transistor atau Turner resistor adalah jenis resistor yang nilai resistasinya dapat berubah karena dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. B. Kapasitor. Kapasitor disebut juga dengan kondensator, merupakan elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik untuk sementara waktu. Satuan dari nilai kapasitor atau kondensator adalah farad atau V. Nah, beberapa jenis kapasitor yaitu sebagai penyimpan arus maupun tegangan listrik, sebagai pemilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai filter dalam rangkaian power supply atau catu daya. Nah, jenis-jenis kapasitor biasa atau non-polar adalah jenis kapasitor yang dimana bahan dielektriknya terbuat dari keramik, film, dan mika. Kapasitor jenis ini biasanya digunakan untuk rangkaian yang berfrekuensi tinggi. Karena daya penyimpanan yang kecil, maka kemampuan kapasitasnya pun kecil. Mulai dari satuan picofarad, nanofarad, milifarad, yang paling besar adalah mikrofarad. Berbentuk kapasitor biasa atau non-polar yaitu kapasitor elektrolit atau polar, biasanya disebut juga kapasitor LV. Kapasitor elektrolit identik dengan dua kakak yang memiliki dua kutub, yaitu positif dan negatif, yang di dalamnya terdapat cairan elektrolit. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang kapasitasinya dapat sengaja dan berulang kali dirubah secara mekanis maupun elektronik. C. Induktor. Induktor atau coil merupakan elektronik pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi filter dan juga sebagai alat penyambung induktor. Induktor banyak ditemukan pada peralatan maupun rangkaian elektronik yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner atau pesawat radio. Satuan dari nilai induktor adalah Henry atau H. Nilai induktivitas sebuah induktor tergantung pada 4 faktor, yaitu jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, semakin tinggi induktivitasnya. Diameter induktor, semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktasinya. Permeabilitas inti. Bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, maupun ferit. Ukuran panjang induktor, semakin pendek induktor, semakin tinggi induktasinya. Beberapa fungsi induktor yaitu sebagai pengatur frekuensi, sebagai pelipat tegangan, sebagai penyampung atau kopel. Jenis-jenis induktor nilai atau nilai tetap adalah jenis induktor yang nilainya tetap, tidak dapat diatur. Induktor variabel atau coil variabel adalah jenis induktor yang nilainya dapat diatur. Dan D. Trafo. Trafo merupakan suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 VAC ke 12 VAC ataupun menaikkan tegangan dari 110 VAC ke 220 VAC. Satuan dari nilai taraf adalah VA atau S. Fungsi trafo adalah menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Jenis-jenis trafo step up, jenis transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan AC. Pada trafo step up, jumlah kumparan sekunder jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kumparan primer. Trafo step up down, jenis transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan AC. Pada saat trafo step down, jumlah kumparan primer jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kumparan sekunder.
2. Komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronik yang dalam pengoperasiannya membutuhkan sumber tegangan maupun sumber arus dari luar. Secara umum, komponen aktif dibangun menggunakan bahan semikonduktor yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi nilai dari kapasitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya, dioda. Dioda atau diode merupakan komponen elektronik aktif yang berfungsi menghantarkan arus listrik satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Fungsi dioda adalah sebagai penyerap arus, sebagai catu daya, sebagai penyaring atau pendeteksi, dan sebagai stabilisator tegangan. Jenis-jenis dioda. Dioda biasa umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyerap arus bolak-balik AC ke arus searah DC. Dioda Zener atau Zener dioda berfungsi sebagai pengamanan rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Dioda Schottky atau SCR atau Silicon Control Receiver adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Lead emitting diode, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Dioda faktor berfungsi sebagai pengganda frekuensi pada sebuah penerima gelombang yang berukuran mikro. Dioda fotodiode, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. B. Transistor. Transistor merupakan komponen elektronik aktif yang memiliki banyak fungsi yang merupakan komponen yang memegang peranan sangat penting dalam dunia elektronik. Sekian penjelasan saya tentang elektronik dasar. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.